Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya Muharram Direja. Kali ini saya berada di kantornya PT SIP. Nah, di kantor SIP ini pembuatan sertifikat layak operasi. Oke teman-teman. Jadi untuk sertifikat layak operasi itu saya akan membahasnya tentang SLO ya, sertifikat layak operasi. Boleh lihat? Assalamualaikum Sir, gimana kabarnya? Sehat? Iya, boleh tanya-tanya. Ya, boleh tanya-tanya, boleh mengganggu juga ya? Iya. Ya, sip. Coba lihat, ada suratnya, yaitu sertifikat layak operasi ya. Nah, ini teman-teman, seperti ini sertifikat layak operasi. Nah, di sini ya tertera ya. Jadi sertifikat layak operasi itu apa tuh, Pak Asep? Sertifikat layak operasi itu singkatannya SLO, sertifikat layak operasi itu diperlukan untuk namanya sebelum mendaftarkan pasang listrik baru itu harus mempunyai sertifikat layak operasi. Jadi untuk pemasangan listrik baru itu harus ada sertifikat layak operasi. Sertifikat layak operasi ya. Itu meliputi pemeriksaan instalasi, kemudian gambar teknik, itu diperiksa semua. Sampai pengukuran pembumiannya juga diperiksa semua. Barulah terbit SLO, dinyatakan layak operasi, baru bisa pasang listrik baru. Oh begitu. Ya. Jadi SLO itu sebelum pemasangan listrik, jadi penting ya, harus ada SLO. Itu wajib ya? Wajib. Oh wajib. Itu keputusan perundang-undangan, itu Dirjen Ketenagalistrikan. Oh ya. DJK itu harus. Nah jadi teman-teman, kalau ada yang pasang listrik baru, jadi wajib harus mempunyai SLO, sertifikat layak operasi. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya Pak Asep ya. Yang saya tanyakan, pertanyaan keduanya, bagaimana cara membuat SLO? SLO itu cara membuatnya itu ada dua cara. Yang pertama datang langsung ke kantor SLO, ya. Kemudian mendaftarkan dengan membawa foto KTP, fotokopi KTP. Ya. Kemudian setelah pendaftaran baru dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa dari SIP SLO diperiksa. Kemudian setelah diperiksa dinyatakan layak operasi, barulah terbit sertifikat layak operasi. Ya. Kalau misalnya hasil pemeriksaan itu tidak sesuai, tidak standar, itu harus dilakukan perbaikan instalasi sampai dinyatakan layak operasi. Yang pertama itu. Yang keduanya bisa melalui layanan satu pintu PLN. Bisa juga ya? Bisa. Oh, ya. Itu datang ke PLN, kemudian daftarkan secara online. Itu cuma pembayarannya itu harus melalui Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri. Pembayarannya. Tetap nanti masuk datanya ke kantor SLO, kemudian diperiksa, dinyatakan layak operasi, baru terbit SLO. Sama aja, cuma satu datang ke kantor SLO, keduanya bisa daftarkan lewat online, mau ke PLN atau lewat handphone juga bisa. Lewat online juga bisa? Bisa. Itu situsnya PLN online. Oh ya. PLN online. Jadi bisa langsung datang ke kantornya atau bisa langsung juga ke PLN-nya. Jadi nanti diarahkan dari PLN ya, nanti untuk datang ke kantor SLO. Kalau enggak didaftarkan secara online. Oh ya. Jadi bisa lewat online, bisa lewat langsung datang ke kantornya. Nah, pertanyaan yang ketiga, SLO itu untuk apa dan harus kenapa buat SLO ya? Nah, SLO itu kenapa harus buat SLO? Karena itu pertama udah peraturan perundang-undangan, wajib semua instalasi listrik itu mau tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi harus mempunyai sertifikat layak operasi. Kemudian kalau dinyatakan lulus baru itu bisa dipakai, memenuhi syarat gitu. Kenapa harus buat SLO ya? Ya karena kalau tidak buat SLO tidak akan
dipasangkan listriknya. Kalau misalnya Jadi pasang dari listrik rumah dari pihak PLN itu nggak akan dipasangkan kalau Nggak. belum ada. belum ada SLO. Oh, jadi wajib ya teman-teman itu pasang ini ya SLO itu, sertifikat layak operasi itu wajib. Jadi sebelum pemasangan dari petugas PLN itu harus sudah ada ya, harus sudah ada Iya, sertifikat layak iya. operasi ya. Baru setelah sertifikat layak operasi sudah ada, Iya. baru diproses pendaftaran listrik pasang baru. Oh iya. Nah, untuk ini pertanyaan nomor 4, ada berapa perusahaan SLO di Indonesia gitu? Di Indonesia tuh ada banyak perusahaan SLO, terutama di sini tuh saya Kalau untuk di Sukabumi itu di berapa? area di Sukabumi. Iya. Di area Sukabumi itu sama PT SIP ini semuanya ada 9. Oh, jadi ada 9 ya, Ada teman-teman. 9. Di sini ada 9. Ada 9. Di antaranya PT SIP ya. Dan pertanyaan nomor 5, kenapa harus buat SLO di PT SIP ini? Ya karena kalau di SIP itu pertama kita kecepatan, ketepatan, karena kita data masuk langsung kita proses, kemudian kita langsung pemeriksa, Ya. pemeriksa juga per rayon sudah ada, kemudian kita masukkan sesuai aktual di lapangan. Kalau misalnya jelek ya kita nyatakan kurang bagus instalasinya, kalau bagus ya kita nyatakan bagus. Ya karena di SIP Ya. di Sukabumi juga baru gitu. Oh iya. Kita mengutamakan kepuasan pelanggan. Ah, betul. Jadi kepuasan pelanggan itu harus diutamakan ya. Betul, betul. Jadi agar hasilnya maksimal, puas ya. Betul, betul. Dan untuk untuk biayanya, Oh ya. untuk biaya Untuk biayanya sendiri, berapa tuh? untuk biaya sendiri itu gimana dayanya? Iya. Kan dayanya Paling kecil itu daya 450. 450 itu Iya. biaya SLO-nya itu sudah dicantumkan di keputusan DJK itu Iya. harganya udah se-Indonesia. Untuk harga daya 450 itu 40.000. 40.000. 40.000 SLO. Kalau yang menengah itu 900 ya? 900 itu SLO-nya 60.000. 60.000. Yang paling besar lagi ada? Ada sampai harganya yang SLO-nya 2.955.000 juga ya. Tapi Itu- untuk kebanyakan yang pasang itu yang berapa tuh? Itu kalau di tarif rumah itu, tarif R1T itu rata-rata daya 900 sampai 1.300. Oh, kebanyakan ya? Kebanyakan. Kalau untuk 450 udah Kalau untuk 450 Banyak juga. itu harus mendapatkan subsidi. oh, Kalau ya. tidak, itu diceknya bisa lewat NIK KTP. Ketika didaftarkan NIK KTP itu dapat subsidi, itu baru bisa dipasangkan Oh. 450. Kalau tidak dapat subsidi, Iya. ketika didaftarkan melalui itu nomor NIK KTP, itu tidak akan bisa. Jadi harus 900 ya? Kalau 900 bisa. Iya. Dan subsidi itu ada dua macam, ada Iya. 4,5 ada 900. Oh, ada Bisa dua juga macam. tarif 900, Iya. dari 900 tapi pengen subsidi bisa. Asal KTP-nya dapat subsidi. Oh ya. Berarti kalau misalkan KTP-nya dapat subsidi 900 juga bisa? Bisa. Kalau 900 ke 1.300 ke atas itu tidak bisa subsidi. Oh, jadi itu harus bayar ya, subsidi berarti. Kita itu harus ini ya, wajib memasang sertifikat operasi untuk pemasangan yang baru ya. Betul. Intinya begitu ya. Intinya begitu. Siap. Dan Ya. Ada yang bisa sampaikan lagi? instalasi itu intinya harus memenuhi standar nasional Indonesia Agar aman ya. agar aman. Jadi, Aman buat iya. bukan buat orang lain, buat kita sendiri. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus ini ya. Kita harus hati-hati juga untuk pemasangan listrik ya. Jadi harus yang sudah Dan bersertifikasi. diharapkan untuk pemasangan instalasi listrik juga ya emang semua Iya. orang bisa, tapi kalau bukan ahlinya, tidak kompeten di bidangnya, itu bakal asal-asalan, acak-acakan, tidak SOP, standar operasional prosedur. Begitu. Makanya diusahakan untuk misalkan yang buat rumah baru, instalasinya baru, itu diusahakan sama orang yang emang sudah bersertifikasi, Iya. udah emang ahlinya di bidang instalasi listrik. Betul. Emang tukang bangunan juga bisa, tapi Iya. pas dicek di lapangan
pada acak-acakan gitu. Semua juga orang bisa pakai pasang instalasi, tinggal disambung-sambung aja, tapi nggak standar internasional, nggak standar operasional prosedur SOP. Jadi kesimpulannya itu berstandar ya, berstandarisasi. Jadi untuk pemasangan itu dan apa bahan-bahannya juga itu sudah memenuhi SNI ya. Standar nasional. Dari kabelnya terus sama peralatan-peralatan yang SNI. Iya. Begitu siap. Harus di ahlinya lah gitu. Kalau itu aja apa buat ke pelanggan aja, itu masukan buat pelanggan gitu. Jangan mentang-mentang murah gitu. Kalau sama ini murah gitu, bukan masalah murahnya, itu untuk keselamatan kepentingan kita pribadi ya, konsumen pribadi ya. Oke Pak Asep, saya doakan mudah-mudahan PT SIP maju ya. Mudah-mudahan terus berkembang ya, dan juga selalu sukses. Amin. Banyak yang pasang juga ke PT SIP. Amin. Oke teman-teman, hanya itu ya video dari saya, ngobrol-ngobrol tentang surat SLO ya, sertifikat SLO. Sertifikat SLO itu sangat penting sekali ya teman-temannya. Jadi mengenai SLO itu, jadi pemasangan baru harus wajib ada SLO, begitu ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Oke teman-teman, sukses selalu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat semua. Apa yang dicita-citakan selalu tercapai ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga diberikan kesehatan selalu ya di zaman pandemi ini ya. Jaga selalu kesehatannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.